Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai case study 4, yaitu implementasi Green Logistik di PT Maya Food untuk efisiensi biaya logistik dan pengurangan dampak lingkungan. Overview kita malam ini adalah deskripsi masalah, kronologi permasalahan, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Untuk deskripsi permasalahan yang pertama adalah PT Maya Food ini menghadapi tingginya biaya transportasi, di mana biaya distribusi menyumbang sekitar 35% dari total biaya operasional dan penggunaan truk berbahan bakar fosil yang mendominasi transportasi dan menyebabkan konsumsi BBM yang tinggi. Yang kedua, adanya emisi karbon yang tinggi, di mana perusahaan menghasilkan sekitar 40.000 ton CO2 per tahun dari kegiatan transportasi dan distribusi. Yang ketiga, adanya inefisiensi dalam manajemen limbah, di mana limbah produksi berupa kaleng bekas, sisa bahan baku, dan plastik kemasan yang masih belum bisa terkelola dengan baik dan untuk didaur ulang, di mana seperti kita ketahui kaleng bekas dan plastik ini baru bisa terurai memakan waktu sekitar puluhan sampai ratusan tahun. Kemudian yang keempat, kurangnya digitalisasi dalam sistem logistik. Perusahaan masih mengandalkan sistem manual dalam pengelolaan gudang dan distribusi, sehingga menyebabkan keterlambatan dan kurangnya visibilitas dalam rantai pasok. Kemudian untuk kronologi permasalahan, yang pertama di tahun 2020, perusahaan mengalami kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar dan inefisiensi distribusi. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru terkait pengurangan emisi karbon, industri, dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Yang ketiga, di tahun 2022, perusahaan mulai melakukan studi awal terkait green logistik dan potensi efisiensi biaya, namun belum ada langkah konkret yang ditetapkan. Di tahun 2023, perusahaan menghadapi kritik dari organisasi lingkungan terkait tingginya limbah kaleng dan plastik dalam produksi. Di tahun 2024, PT Maya Food mulai merancang strategi implementasi green logistik, termasuk optimalisasi rute distribusi, digitalisasi rantai pasok, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya logistik melalui pendekatan green logistik. Yang pertama, perusahaan dapat mengoptimalisasi rute distribusi dengan menggunakan teknologi AI dan IoT untuk menentukan rute terpendek dan menghindari kemacetan guna mengurangi konsumsi BBM. Yang kedua, perusahaan dapat mulai menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Dapat dilakukan secara bertahap dengan mengganti truk berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik ataupun hybrid. Yang ketiga, adanya kolaborasi dengan pihak ketiga, di mana perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan penyedia logistik yang sudah menerapkan konsep green logistik untuk mengurangi biaya operasional. Kemudian, perusahaan juga dapat melakukan peningkatan muatan dengan mengoptimalkan kapasitas truk dengan sistem load consolidation agar tidak ada pengiriman dengan muatan di bawah kapasitas optimal. Untuk pertanyaan kedua, di sini saya melakukan simulasi sistem distribusi dengan skenario penggunaan kendaraan listrik dibandingkan dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar konvensional. Ya, untuk membandingkan dampak kendaraan listrik dengan truk berbahan konvensional, kita bisa menggunakan parameter sebagai berikut. Untuk biaya operasional, contohnya, truk konvensional ini menggunakan Rp3.000 per kilometer, itu termasuk BBM dan perawatan, sedangkan truk listrik hanya menghabiskan biaya Rp1.500 per kilometer. Biasanya untuk biaya kendaraan listrik ini mencapai 1.400 sampai 1.700 per kWh. Untuk emisi karbon, truk konvensional ini menghasilkan 2,68 kg CO2 per liter BBM, sedangkan truk listrik menghasilkan 0 emisi, hanya menggunakan emisi dari pembangkit listrik. Jika PT Maya Food mengganti 30% armadanya dengan kendaraan listrik, maka estimasi pengurangan emisi bisa mencapai 12.000 ton CO2 per tahun, serta potensi penghematan biaya transportasi sekitar 15-20%. Pertanyaan yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep circular economy dan bagaimana PT Maya Food dapat menerapkannya dalam pengelolaan limbah kaleng dan plastik. Perusahaan dapat menerapkan daur ulang kaleng, di mana perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan daur ulang untuk mengolah kaleng bekas menjadi bahan baku baru. Kemudian juga pengurangan plastik. Perusahaan dapat mulai menggunakan kemasan berbahan biodegradable atau mendesain ulang kemasan untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, perusahaan dapat menerapkan program take back, yaitu mengajak konsumen untuk mengembalikan kemasan kosong dengan insentif agar dapat didaur ulang. Pertanyaan yang keempat, di sini kita merancang strategi digitalisasi dalam rantai pasok.
PT Maya Food untuk meningkatkan efisiensi logistik. Yang pertama adalah warehouse management system dengan menggunakan teknologi otomatisasi gudang untuk meningkatkan akurasi inventaris dan mengurangi keterlambatan pengiriman. Kemudian juga Internet of Things atau IoT dengan memasang sensor pada kendaraan untuk memantau konsumsi energi dan kondisi barang selama pengiriman. Perusahaan juga bisa menggunakan big data dan AI dengan menganalisis pola permintaan dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi logistik serta mengurangi pemborosan sumber daya. Yang keempat adalah blockchain, meningkatkan transparansi dan keamanan data rantai pasok agar setiap proses dapat diaudit dengan mudah. Untuk pertanyaan yang kelima, kami mengidentifikasi tantangan dalam implementasi green logistik di perusahaan makanan kemasan dan adanya rekomendasi dan solusi. Yang pertama, adanya investasi awal yang tinggi. Perusahaan harus mencari pendanaan dari program insentif pemerintah atau kemitraan dengan perusahaan teknologi hijau. Yang kedua, perusahaan juga harus mempersiapkan infrastruktur untuk kendaraan listrik dengan membangun ekosistem pengisian daya kendaraan listrik di gudang dan pusat distribusi utama. Yang ketiga, resistensi internal. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan dan membangun budaya perusahaan yang mendukung keberlanjutan. Yang terakhir adalah kepatuhan regulasi. Perusahaan harus secara proaktif mengikuti perkembangan kebijakan lingkungan agar tidak terkena sanksi di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.